Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, apa kabar? Kabar baik ya kita semuanya ya. Walaupun kemarin di New Zealand kita kaget juga tuh saudara ya. Kita kagetnya tiba-tiba negara yang krisis kan enak ya, aman gitu kayaknya, kotanya tenang. Wah, tiba-tiba menjadi menakutkan buat kita semua. Dan juga kita perlu berdoa nih buat Indonesia ya, supaya jangan disalahgunakan untuk maksud politik dan lain sebagainya saudara. Baik, saya pagi ini ingin berbicara, di jadwal saya sih 45 menit Pak Tim, cuma saya khotbah biasanya 30 menit, nggak apa-apa lah ya saudara ya. Yang penting bukan panjangnya sih, tapi yang penting supaya kita bisa menangkap ya intisarinya ya. Tentang arti satu pertobatan ya, tentang arti satu pertobatan. Kita bilang kita sudah bertobat gitu, ya saya percaya gitu. Tetapi apakah pertobatan itu benar? Apakah itu pertobatan yang sejati gitu ya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Mari kita lihat Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bergantian. Saya percaya firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu kita baca merenungkan, saudara dan saya lagi berhubungan sama Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita gitu ya. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua ya. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. 4. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. 10, 3, 2, 1. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini kisah tentang Tuhan Yesus menyelamatkan seorang yang bernama Sakeus yang karena jabatannya dia orang yang kaya. Tapi saudara dan saya tentu setuju bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan kekayaan dan kemiskinan seseorang. Setuju ya? Bukan karena orang miskin Tuhan lebih perhatikan. Enggak, ada juga orang miskin memanfaatkan Tuhan kok karena kemiskinannya sebetulnya ya. Jadi enggak secara lahiriah Tuhan. Juga Tuhan enggak benci orang kaya gitu, enggak. Karena buat Tuhan enggak penampilan seperti itu yang dia pentingkan. Tetapi yang dia pentingkan adalah sebetulnya hati orang itu gitu ya. Bukan bentuk lahirianya. Nah, di sini persoalannya orang kaya seperti apa yang Tuhan selamatkan, gitu ya. Kalau kita expose perikop ini dari ayat ke ayat, kita akan nggak semuanya nggak keburu. Kita akan lihat beberapa ayat yang penting di sini, saudara ya. Yesus masuk ke kota Yeriko. Ini karena jadi basic kekristenan kita. Masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota ini. Apa Yeriko? Yeriko satu kota yang dulu lagi zaman Yosua itu dihancurkan. Dihancurkan dengan apa? Teriakan, pujian, shofar ditiupkan. Sehingga kota ini hancur, dihancurkan. Tapi sekarang Tuhan Yesus lewat ke kota ini juga sebetulnya dengan teriakan. Dia mendengar satu teriakan. Teriakannya bukan shofar, teriakannya bukan tentara, tapi teriakannya jeritan hati seseorang. Sehingga ketika dia lewat kota ini, dia harus mampir ke kota ini, saudara. Yesus sedang mencari seseorang yang berteriak sebetulnya. Dan yang berteriak itu namanya Sakeus. Siapa Sakeus? Kepala pemungut cukai, orang Yahudi. Satu posisi yang orang identikkan dengan corrupted gitu ya. Jadi korup ini posisi yang orang Yahudi nggak suka. Karena dia bekerja untuk penjajah Romawi dengan memeras rakyat dan biasanya dia jadi kaya karena itu. Jadi, tapi Sakeus ini orang yang beragama.
Kenapa? Buktinya dia dengar ada Yesus lewat. Yesus ini buat banyak mujizat. Yesus ini banyak menyelamatkan. Atau kita juga bisa berpikir begini, karena Sakeus posisinya seperti itu, dia nggak punya banyak teman. Nggak banyak orang mau bergaul sama dia. Nggak banyak orang mau makan sama dia. Sekalipun dia punya harta dan dia punya kemampuan untuk itu. Kita kan manusia makhluk sosial, saudara. Makhluk yang suka berhubungan dengan manusia lain. Nah, jadi ketika dia lihat Yesus, dia dengar Yesus, walaupun dia nggak kenal siapa orang ini, tetapi orang ini adalah, ingat ya, pada waktu itu Yesus lagi populer-populernya, saudara, karena begitu banyak mujizat yang dia buat. Tapi Yesus ini duduknya sama pelacur gitu. Yesus ini duduknya sama orang penjahat gitu. Yesus ini bermainnya juga sama orang-orang yang terbuang. Menyembuhkan sakit orang, sakit kusta dan lain sebagainya. Bahkan muridnya Matius pun salah satu dari pemungut cukai. Bukan kepala, tapi pemungut cukai. Jadi itu yang menarik hati Sakeus untuk coba melihat siapa sih figur Yesus ini. Di tengah-tengah ada kebutuhan di dalam hidupnya yang tidak bisa diisi dengan kekayaannya. Saudara, kita hidup kadang-kadang di dalam dua dunia yang seperti Sakeus, saudara. Kita masih dunia ada sekuler, kita dagang, kita kerja, kita berkarir, kita apalagi profesional. Kita hidup dalam dunia yang saudara dan saya ngerti penuh godaan, tantangan, ada juga persaingan, sehat maupun tidak sehat gitu ya. Tapi kita juga ada di gereja. Kita tahu yang benar, yang tidak benar, yang salah, yang tidak, yang boleh, yang tidak boleh. Jadi seringkali kita bagiin hidup itu dalam dua kategori, saudara ya. Rasanya kalau kita dalam dunia menerapkan apa yang kita dengar di gereja, kita nggak survive, saudara. Orang jujur itu jarang sukses. Tapi waktu kita ke gereja, kita ngerti bahwa apa yang kita lakukan di dunia sebelah kita ini nggak boleh dan tidak berkenan. Sehingga kita ada bermain di dalam dua dunia yang seringkali kita bingung. Kita berpuasa, berdoa, memberi, doa malam, doa pagi, dengar firman, menginjil. Tetapi di satu sisi kita juga melihat dalam kehidupan sehari-hari kita ada hal-hal yang gak suka ya kita lakukan sebetulnya. Jadi maksud saya begini, kadang-kadang tipikal Sakeus ini juga mencerminkan tipikal banyak orang pada hari ini gitu, saudara. Ya, yang seringkali kita juga mau mencari jawaban dari setiap kehidupan ini di tengah-tengah kebingungan kita. Karena ada dua sisi dalam hidup kita yang seringkali tidak sesuai dan tidak berpadanan, saudara. Termasuk dalam pelayanan. Termasuk dalam pelayanan. Sekarang juga banyak pelayanan kita mengikuti cara-cara sistem keduniawian. Kita tahu ada namanya kompetisi, kita tahu ada namanya bagaimana memenuhi kebutuhan jemaat dengan hal-hal yang lahiriah gitu ya. Analisa di Jakarta dan kota-kota besar dari bilangan research menunjukkan bahwa kota besar ini tidak ada pertumbuhan jiwa. Yang terjadi adalah perpindahan jemaat. Dan analisanya perpindahan jemaat itu terjadi kenapa? Banyak hal lahiriah. Gedung yang baik, ya, musik yang hebat, pengkhotbah yang menyenangkan gitu ya, pelayanan bintang 5 dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi itu adalah banyak perpindahan-perpindahan. Nah, padahal kita ngerti bahwa bukan itu sebetulnya yang Tuhan inginkan. Seperti Sakeus, dia tahu ada sesuatu yang negatif di dalam pekerjaan dia. Kekayaan dan posisi dia jadi tidak bisa diterima di hati masyarakat Yahudi. Dan dia tahu benar, dia perlu juga bersosialisasi dengan banyak. Mengapa Sakeus ingin melihat Yesus? Dia ingin menjadi satu, cari solusi bagaimana dia harus bisa keluar dari kegalauan atau kebingungan dalam hidupnya. Saudara, kata melihat Yesus ini, kerinduan ini bukan secara physically dia melihat Yesus ya. Seperti Bartimeus pengemis buta di luar. Setelah itu Yesus keluar kota Yeriko masuk ke Yerusalem, ada pengemis buta di situ yang duduk mengemis. Nah, pengemis itu nggak pernah lihat Yesus gitu, karena mendengar ada Yesus. Makanya dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahasa aslinya bukan kasihanilah aku, ampunilah aku gitu ya. Karena orang judge dia kalau kamu buta, lahir jadi pengemis, pasti ada dosa gitu.
Dosa kamu, dosa bapakmu atau dosa ibumu. Nah, jadi yang dia teriakan, ampunilah aku. Yesus anak Daud, ampunilah aku. Mau apa kamu? Aku mau melihat. Nah, kata melihat itu bukan cuma berarti fisik kali melihat, saudara. Tetapi aku mau mengalami perjumpaan bersama dengan engkau, saudara. Saudara dan saya ada di tempat ini hari ini, kita nggak ada yang buta, saudara. Kita nggak ada yang posisi seperti Sakeus lah. Tapi kita ada di tempat ini harusnya kita juga ingin melihat Yesus gitu. Melihat Yesus itu artinya apa? Saya ingin berjumpa dengan Yesus. Jadi harus ada apa? Satu kerinduan. Nah ini yang menjadi teriakan Tuhan. Kenapa Tuhan berhenti dan bertanya sama Bartimeus, kamu mau apa? Kenapa Tuhan harus berhenti dan look up ketika Sakeus itu Alkitab bilang pendek, tapi sebetulnya dia cebol gitu ya, nggak normal gitu. Jadi dia harus naik ke atas pohon gitu. Tuhan Yesus sampai look up gitu, turun Sakeus. Apa sih yang menghentikan langkah Yesus itu? Teriakan sebetulnya. Sekalipun tidak terdengar buat orang, tapi ada sesuatu kerinduan di dalam hati setiap kita. Kenapa Tuhan hadir di tengah ini? Saya yakin bukan cuma karena pujian hebat kita, bukan karena gedung hebat kita, bukan karena pengkhotbah hebat, tapi ada jiwa-jiwa yang berteriak dalam hatinya ingin ketemu Tuhan. Sejumlah saya katakan amin. Itu intinya daripada kehadiran Tuhan. Itu intinya dari hadirat Tuhan. Karena kalau cuma seorang pengkhotbah, kalau cuma seorang imam pemuji penyembah, berbahaya sekali. Mereka akan jatuh dalam kesombongan. Tapi kalau Tuhan lihat hati-hati yang di tempat seperti ini. Nah itu yang menggerakkan hati Tuhan. Bagi Sakeus itu bentuk satu penerimaan. Ketika Tuhan, Sakeus turun. Aku harus ke rumah kamu. Wah. Ini dari orang yang tertolak, orang yang gak disukai. Lalu tiba-tiba satu tokoh yang sangat populer waktu itu bilang sama dia. Saudara, prinsip dasar daripada kekristenan itu ya saudara ya. Celakalah kita kalau kita punya Tuhan yang memandang kita karena perbuatan-perbuatan baik dan masa lalu kita yang bagus. Saudara. Celakalah saudara. Karena gak ada kita yang bisa seperti itu. Tapi berbahagialah kita karena kita punya Tuhan yang melihat kita bukan karena penampilan, bukan karena satu perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi dia menerima kita karena dia tahu keadaan kita tidak baik-baik saja. Itu saudara. Saya suka bicara, saya lupa bicara di sini belum Pastor Timmy. Saya kalau khotbah seperti ini kadang-kadang saya ada rasa aku gak layak nih khotbah kayak begini. Saya punya satu teman yang pengkhotbah juga, gembala juga. Saya selalu berpikir begini, ini orang yang sangat teladan gitu ya. Keluarga baik-baik, Kristen dari awal, sekolah dari kuliah sampai kuliah nggak pernah nyontek gitu ya. Pacaran sekali, itu juga pegang tangan doang gitu ya. Lalu menikah baik-baik, punya anak baik-baik, jadi gembala. Hebat. Saya berpikir ini orang pilihan nih. Orang pilihan yang begini nih. Saya kadang-kadang nggak seperti itu saudara. Saya ada pada satu masa dalam hidup yang aku pikir nggak bagus juga sih sebetulnya tuh jadi pengkhotbah ya. Tetapi sekaligus itu menyadari saya bahwa nggak boleh bisa sombong jadinya saudara. Sehingga kalau kita bisa melayani nggak bisa sombong karena nggak ada yang baik sebetulnya sih yang pernah saya bisa buat ya. Bahkan ada sesuatu yang kelam dalam hidup ini. Tapi toh Tuhan terima juga gitu saudara. Dahsyat ya Tuhan kita itu ya. Lalu yang kedua. Saudara, ingat ya, Sakeus tidak pernah mengundang Tuhan ke rumahnya. Tapi Tuhan yang mengundang Sakeus. Ini basic kekristenan kita. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Benar, beda nih. Kalau dengan agama lain, keyakinan lain beda. Dan pilihan Tuhan atas kita itu ajaib. Karena dasarnya bukan sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya, tetapi karena anugerah dan kemurahannya. Makanya dia bilang begini, ini gak ada orang yang mau nih ke rumah aku nih, kata Sakeus. Dia juga gak mungkin minta Yesus datang ke rumah dia, karena dia tahu siapa dia. Sama kayak perempuan Samaria itu, gak mungkin lah orang Yahudi, apalagi Yesus minta air sama dia di sumur.
Karena siapa dia? Bukan cuma orang Samaria, saudara tahu ya, itu ketika pembuangan ke Babelonia, orang Babel itu menghancurkan orang Israel itu dengan kawin campur, sengaja. Sehingga keturunan di Israel Utara itu habis, saudara. Karena berbaur dengan orang Babelonia, Syria, Persia, dan lain sebagainya. Sehingga orang Israel yang murni, yang di selatan itu nggak suka sama orang Samaria. Karena nggak murni lagi darah mereka Yahudi. Karena itu mereka dibuang. Lah Yesus datang sama orang yang dibuang itu dan minta air. Tanda apa sih? Yesus ngundang sebetulnya. Jadi kalau saudara dan saya ada di tempat ini, percayalah karena kita diundang Tuhan hadir di sini. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan, yakinlah karena Tuhan memilih saudara dan saya untuk jadi pelayan Tuhan. Bukan karena Pastor Tim. Pastor Tim cuma alat. Bukan karena Pastor Niko. Dia juga cuma alat. Tetapi sesungguhnya Tuhan lagi pilih saudara dan saya untuk menjadi pelayan hamba Tuhan. Bahkan anak, apapun lah yang dia rencanakan bagi kita. Respon Sakeus ketika Tuhan bilang, aku harus ke rumahmu. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Meaningnya. Ini Tuhan belum ngomong apa-apa nih. Tuhan belum buat mujizat apa-apa nih. Cuma bilang, aku mau ke rumah kamu. Aku undang kamu. Makan di rumah kamu. Langsung Sakeus berubah begini. Aku bagikan semua hartaku. Banyak penafsiran tentang ini. Ada yang bilang begini, Sakeus sebetulnya baik. Jadi dia lagi coba-coba Tuhan. Kalau ada yang kuperas, aku balikin 4 kali lipat Tuhan. Karena gak ada yang dia peras sebetulnya. Enggak, itu penafsiran yang menurut saya sesuka-sukanya orang saja gitu saudara. Tetapi intinya waktu dia berkata begitu, dia tidak terikat dengan kekayaannya. Ada anak muda datang sama Tuhan gini, Tuhan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk peroleh hidup yang kekal? Lakukan semua hukum Tauratmu. Jangan curi, jangan bunuh, jangan berzina, hormati ayah ibumu. Udah. Apalagi? Oh, mau sempurna? Jual tuh hartamu, bagiin sama orang miskin. Gak mau dia. Dia pergi, karena hartanya banyak. Sakeus gak gitu. Tuhan gak minta jual, dia otomatis bilang begini, aku bagiin Tuhan. Setengah dari hartaku. Dia kaya, tapi dia gak cinta uang. Ini yang susah saudara dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur secara pribadi, kita kan kerja luar biasa. Kita usaha dari awal, kita dari susah sampai berhasil. Lalu bagaimana kita tidak terikat dengan uang kita? Bagaimana kita gak terikat dengan karir kita? Bagaimana kita gak bangga dengan jabatan kita hari ini? Dan tiba-tiba kita harus bilang, aku serahkan saja, bagikan. Saya seringkali diingatkan dalam setiap tahun ke perjalanan hidup ini saudara ya. Dalam pelayanan, kalau kita bicara tadi, engkaulah yang awal, kau alfa, tapi engkau juga yang omega, yang akhir. Saudara harus dan saya mengerti, yang memulai hidup kita itu adalah Tuhan, karena dia awal. Tapi saudara dan saya juga harus mengerti, yang mengakhiri kehidupan kita juga adalah Tuhan. Itu meaningnya saudara. Berawal dari Tuhan dan kita harus berakhir dari Tuhan kepada Tuhan juga. Karena dia megang awal dan akhir hidup kita. Kita banggalah punya anak yang luar biasa suksesnya. Kita banggalah dengan jabatan yang luar biasa. Suami yang luar biasa. Perusahaan yang luar biasa. Tapi percayalah saudara, semua akan kita tinggalkan. Setuju saya katakan amin. Semua akan kita tinggalkan. Uang buat kita mudah, benar. Tapi uang tidak menyelamatkan kita. Nah Sakeus ngerti, makanya saya bilang gini, ini pertobatan yang sejati. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat, orang-orang miskin di kota dia kena dampaknya. Ada satu pertobatan pribadi yang dirasakan banyak orang. Nah ini dia saudara. Coba kita cek diri kita sendiri. Kita bilang kita udah bertobat. Kita udah berubah, kita udah pelayan Tuhan. Tetapi adakah identitas yang baru itu, entah sebagai garam, entah sebagai terang kata Tuhan, juga ada orang lain rasakan. Minimal di keluarga kita lah. Apakah orang bersyukur kita ada di situ?
Atau orang bilang begini, aduh pusing deh gue kalau dia ada di sini. Untung dia sakit begitu, jadi nggak masuk. Saya ngomong gini bukan di sini Pak Tim. Ada, saya konseling di tempat itu saudara. Ada satu keluarga yang bersyukur kalau papa nggak ada di rumah. Ada satu keluarga yang bersyukur kalau mama nggak ada di rumah. Loh, saya bilang aneh banget. Kenapa? Aduh ampun Pak. Kalau ada dia di rumah, kita takut. Kita udah muara-muara banting sini. Tetapi di luar kita kayaknya hebat gitu ya. Khotbah, doa, melayani, pongseng sukses. Masalahnya gini saudara, Tuhan itu lihat hati loh. Itu masalah kita. Dan hati tidak ada yang tahu. Makanya waktu Pak Niko bilang, aku akan berikan kau hati yang baru. Hati yang lembut. Ini esensi. Ini doktrin dasar kekristenan kita, hati. Saudara, kita mulai, saya rasa Pak Sotim udah mulai di sini dengan hati yang mengampuni, saudara. Bisa mengampuni. Karena itu yang Tuhan lihat. Makanya respon Yesus adalah begini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setelah Sakeus keluarkan komitmennya dalam hidup ini. Jadi perbuatan baik kita itu harusnya keluar dari satu perjumpaan, karena tanda kutip ya. Aku melihat Tuhan gitu dalam hidup kita. Kalau saudara memberi buat gereja bagus, tapi jangan kepaksa. Jangan karena kita disuruh. Jangan karena kesian, jangan. Tetapi karena itu akibat saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan. Itulah perbuatan baik kita. Kalau saudara besuk orang sakit, visit orang sakit, itu bukan karena kita pendoa dan ditugaskan oleh gembala, bukan. Supaya kayaknya kita kelihatannya kayak rohani gitu, enggak. Tetapi karena itu timbul dari hati kita yang telah melihat dengan Tuhan. Sehingga itu menjadi sesuatu yang teman-teman pemuji penyembah kan kita bukan lagi melayani orang kan di sini kan saja gitu. Kita lagi menyembah Tuhan. Waktu kita bilang engkau baik. Yang kita lihat tuh apa? Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebetulnya aku sih bukan pemuji penyembah, maaf gitu ya. Tetapi bagaimana pujian penyembahan itu menjadi kuasa? Karena itu semua mazmur kita doa pujian penyembahan itu hubungan pribadi antara si pemazmur dengan Tuhan. Bukan lagi jemaat, bukan, tapi dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Direfleksikan dalam pujian, direfleksikan dalam pelayanan, dalam pemberian, dalam apapun juga. Nah, saya berdoa supaya kalau kita bisa mengerti dan memahami ini, bukan kita yang ngaku-ngaku kenal Tuhan sajalah. Tapi saya berdoa supaya Tuhan juga bilang, ya aku kenal engkau. Bukan semua orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku begini, bukankah aku begitu. Tapi Tuhan berkata, nyala engkau. Kau buat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Kita mungkin gak sehebat orang lain, pemberian kita gak sebanyak orang lain. Tapi Tuhan tepuk bahu saudara dan saya. Masuk, hambaku yang baik dan setia. Kenapa? Dari pemberian kita yang gak banyak itu, keluar dari dasar hati yang tulus. Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk.